Ayo bergegaslah, cepat evaluasi diri. Koreksi diri. Sedang galau koreksi, kenapa harus begitu? Minta ampunan sama Allah, zikir, istighfar, pakai istighfarnya. Ya, kan tahu ada istighfar galau kan? Galau dalam kegelapan, gelap, melihat masalah, ada istighfarnya. Di mana ditemukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya penting utarakan dulu, Quran itu mukjizat bukan? Suratnya atau ayatnya juga? Ayatnya juga. Hurufnya mukjizat bukan? Harakatnya mukjizat bukan? Nah, karena semua mukjizat, pertanyaannya apa itu mukjizat? Oh, gue bilang mukjizat tapi nggak tahu mukjizat. Keistimewaan dari Allah. Mukjizat itu dari kata ajaza yu'jizu, yang mengalahkan, yang melemahkan segala sesuatu yang bermasalah. Artinya apa? Obat dari segala masalah. Solusi dari semua persoalan. Yang melemahkan siapa yang menantang. Jadi yang bisa melemahkan galau, gelisah, kesedihan, itu ada di antaranya adalah Al-Quran. Pertama, kalau sedang gelisah, sedang gak enak, ambil wudhu, buka mushaf. Ibu baru buka mushaf saja, itu sudah mendapatkan ketenangan. Itu dahsyatnya Quran. Yang lebih luar biasa, ibu buka acak, itu kadang langsung ayatnya sesuai dengan kebutuhan dan masalah ibu. Bisa terjadi begitu. Ya, ada gelombang dalam tubuh kita yang nyambung dengan pembukaan mushaf, begitu dibuka, loh kok ayatnya ini seperti yang saya rasakan. Kalau ibu punya kemampuan, pilih ayat atau surat-surat yang sesuai dengan masalah ibu sendiri. Ya, misal saja. Ada masalah di rumah tangga, dengan suami misalnya. Maka ada Al-Quran, misal di surat An-Nisa, ayat 34 misalnya sampai 35. Itu kalau sudah fatal-fatal sekali dan sebagainya. Ada masalah dengan anak misalnya, Quran surat 17, ayat 23 sampai dengan 27. Anak masih kecil, cucu kecil, dibawa-bawa supaya lurus ke depannya, khawatir jadi apa. Quran surat 31 Luqman itu. Bisa dari ayat 12 sampai 19 ya. Bisa lah, bisa. Kemudian nanti ada surat-surat yang menjaga kita tiap pekanan. Misalnya nanti kalau malamnya itu Yasin, ada fadilahnya. Siangnya itu Al-Kahf. Di Jumat, kalau bisa Jumat baca 2 surah. Malamnya apa? Yasin. Siangnya apa? Kahf. Sampai Nabi berkata begini, Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri bainal jum'ataini. Paham? Tidak. Siapapun yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan nur pada dirinya, cahaya di setiap 2 Jumat. Artinya dari Jumat satu ke Jumat yang lain, Allah kasih cahaya pada dirinya. Nur itu disebutkan 45 kali dalam Al-Quran, dibagi dalam 12 makna. Di antara maknanya ada perlindungan dari Allah, solusi dari masalah. Jadi kalau sebulan sekali dibaca, setiap bulan dapat cahaya dari Allah selama 1 tahun 12 bulan, dijaga. Ya. Jadi kalau nanti di surat Yasin ada penjagaan pada jiwa, di surat Al-Kahf penjagaan kepada raga. Jelas? Kalau sedang sedih di rumah tangga, masalah banyak dan sebagainya, surat Yusuf misalnya. Yusuf. Ya, ada orang-orang yang pakar, para ulama di bidang ahli Al-Quran, mengeluarkan keutamaan surat dan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya punya topiknya masing-masing. Semua ayat Quran itu mukjizat. Kalau ibu ingin penjagaan dalam hidup sampai meninggal di alam kubur, khawatir nanti kalau meninggal bagaimana? Baca surat Al-Mulk. Jelas? Ada nggak ustadz yang pendek-pendek dikit? Kalau sedang gelisah umum, gelisah, nggak enak, nggak tenang. Menemukan tetangga masa gitu. Dan teman-teman nggak enak dan sebagainya. Ada 2 surat langsung. Surah 93 dan 94. Ad-Duha dan Al-Insyirah. Upayakan ibu baca dalam sholat. Misalnya subuh, rakaat pertama Ad-Duha, kedua Al-In. Itu satu paket ya bu. 2 surat itu berpasangan, turunnya bersamaan. Tuh. Malam mau tidur, keganggu, gelisah. Oke lah. Lihat anak gelisah.
Ibu mimpi nggak enak, ya kan? Bangun gelisah nggak bisa tidur. Baca 3 surat dan plus 1 ayat. 3 suratnya membuat kita akan lebih merasa nyaman, lebih dingin, lebih adem, lebih cool. Maka 3 cool. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin. Nah, 3 surat ini membuat diri kita lebih cool. Terlindungi. Disebut dengan muawwadatis salat. 3 surat minta perlindungan dari kegalauan akibat gangguan-gangguan syaitan. Jadi ada nanti dari 7 itu, selain makna tawakal kepada Allah, makna khauf juga, memang satu andalannya setan, senjata andalan setan untuk membuat manusia frustasi sampai mengakhiri hidup. Ditemukan di mana itu? Ali Imran, pindah. Surah keberapa? Ketiga. Ayat berapa? 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Quran surah ketiga ayat 175. Ada? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu yang tadi saya katakan, tafsir dari Al-Baqarah ayat 150 salah satunya. Sungguh yang mengakibatkan kadang, maaf ya, merasa depresi, anxiety, kebingungan, kegalauan, kegelisahan yang dalam, sampai menghukumi ini nggak mungkin, nggak bisa, stres dan sebagainya, nggak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu faktor yang terdalamnya. Sebetulnya bukan karena masalahnya, karena setan mengaktifkan senjata utamanya, membuat jiwa orang itu berkesimpulan bahwa ya sudah nggak bisa apa-apa saya, sehingga kemampuannya nggak aktif. Alih-alih menyelesaikan masalah, dia memvonis dirinya sendiri. Ditakut-takuti sama setan. Itu bahasanya. Innama dzalikumus syaitan. Itu yang menyebabkan demikian tuh setan. Yukhawwifu awliya'ahu. Memberikan ketakutan, menanamkan kegelisahan, membuat depresi, tidak tenang, anxiety dalam dirinya terus gak enak. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau diikutin setannya. Jadi kalau dalam suara hati ada yang mengajak ibu supaya pesimis, depresi, memvonis diri, jangan diikuti. Itu setan. Jangan lihat saya begitu. Setan itu yang, bukan saya. Saya ulang ya. Siapa itu? Setan. Jadi setan, yang menyebabkan itu setan. Jadi kalau ibu sedang punya masalah, terus tiba-tiba dalam hati gitu. Lah kamu memang begitu. Kamu lemah. Kamu dilarutkan dalam keadaan demikian. Yakinkan, itu setan sedang bekerja. Tapi itu hanya akan terjadi kalau diikuti. Yukhawwifu awliya'ahu. Membuat, menanamkan, menghadirkan rasa takut, depresi kepada yang mau ikut dia. Lalu kata Allah begini, fala takhafuhum. Jangan diikuti. Bu, jangan diikuti. Jangan takut dengan bisikan setan. Jangan khawatir. Lawan itu, lawan. Gak benar nih. Kamu pasti bisa. Gak benar. Paksa sholat. Paksa baca Quran. Lawan. Kalau nggak dilawan, nanti ke bawah terus. Rasa takut itu kalau nggak dilawan, nanti akan takut terus, Bu. Gelisah kalau nggak dilawan, itu akan gelisah terus. Orang takut dengan ketinggian, harus diajak naik tinggi. Supaya merasa nggak ada apa-apa. Kalau nggak pernah begitu, takut terus. Nah, sama orang yang sedang depresi, sedang takut, sedang macam-macam, itu harus dilawan dalam dirinya. Nah, bagaimana cara melawannya? Wa khafuni in kuntum mu'minin. Pasrahkan semua kekhawatiran, kegelisahan itu kepadaku, kata Allah. Kalau kamu memang beriman padaku, ditanya imannya. Tuh yang khawatir, yang galau, gelisah, memvonis diri, ditanya balik sama Allah. Kamu beriman gak? Imannya dipertaruhkan. Hanya orang beriman yang mau mengaktifkan imannya. Aktifkan imannya, Bu. Sehingga ketika iman itu hadir, aman diri kita. Nah, cara kita untuk mengatasi itu dengan bersandar pada Allah, itu bagian tipikal orang beriman, dan pekerjaan kita mengatasi kegelisahan itu bagian dari amal soleh. Jadi jangan salah, amal soleh itu bukan hanya sholatnya. Ketika kegelisahan, kegalauan itu dilawan karena Allah, dituliskan jadi pahala, Bu. Dari mana dapat tahunya? Quran surah 16, ayat berapa? 97. Man amila salihah, siapapun yang mengerjakan satu amal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia kerjakan dengan keimanannya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan robah keadaan hidupnya menjadi lebih baik daripada hari itu.
janji Allah. Kami robah hidupnya menjadi lebih baik. Jadi kalau ibu ingin mengatasi kegalauan, pakai iman. Jangan andalkan dengan kemampuan, pengalaman. Bagus, ilmu ada, silahkan. Konsultasi pada psikolog boleh, silahkan, nggak apa-apa, lakukan. Ibu tanya pada orang, silahkan. Tapi dalam diri kita sudah ada anti galaunya. Kalau keluar antibody, kalau galau anti, ada antinya. Bagaimana mengaktifkannya? Pakai imannya. Wa huwa mu'minun. Minta sama Allah amal soleh. Apa amal soleh terkait dengan itu? Yakinkan pada Allah, lawan godaan setannya. Jangan diikutin, jangan dibawa ke depresi, dibawa ke pikiran dalam. Untuk apa? Apa ibu dengan seperti itu selesai masalah? Tidak. Ibu mau vonis diri, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Divonis diri nggak bisa, nggak akan selesai masalah. Lebih baik lawan perasaannya. Nanti setelah itu tenang, hadapi dengan berikhtiar. Lawan dulu, itulah amal soleh. Saat ibu bisa melakukan itu, dituliskan pahala. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Aku akan robah hidup orang itu, kata Allah, menjadi lebih baik daripada keadaannya sekarang. Tuh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat itu dinilai sebagai pahala dan dikasih anugerah surga terindah saat pulang kepada Allah. Tahu nggak tempatnya di Al-Quran disebut apa? Tempat surganya adalah tempat yang sangat luas, seluas langit dan bumi. Ibu punya, ada orang misalnya paling kaya di sini punya kapling 10 hektar. Ini masih 10 hektar, masih di Bandung. Ada orang yang hatinya lebih luas dari keadaan dirinya. Dia lawan kegelisahannya, dia luaskan hatinya. Karena dia meluaskan hatinya untuk mengatasi masalahnya, Allah balas di akhirat dengan memberikan surga seluas langit dan bumi. Silahkan ibu mau maraton, mau koprol, mau lari, selangit dan bumi itu bahkan selesai. Ditemukan di mana suratnya? Surat ketiga. Di ayat berapa? 133. Di mana masalah yang diatasi? Ayat 134-nya. Apa bunyinya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Oh. Ayo bergegaslah, cepat evaluasi diri. Koreksi diri. Sedang kalau koreksi, kenapa harus begitu? Minta ampunan sama Allah, zikir, istighfar, pakai istighfarnya. Ya. Kan tahu ada istighfar galau kan? Pernah nggak keluarkan ayat istighfar galau? Galau dalam kegelapan, gelap, melihat masalah. Ada istighfarnya. Di mana ditemukannya? Surah 21. Ayat berapa? 87 sampai 88. Surat Al-Anbiya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Wa dhanna an lan naqdira alayhi. Fanada fi dhulumati, ini istighfarnya. Alla ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal. Oh, itu udah tahu. Oh, karena selama ini banyak menghafal. Jarang dipraktekan. Sampai situ ayatnya nggak dituntaskan. Coba lihat ayat seterusnya apa? Coba lihat ayat seterusnya apa? Fastajabna lahu. Langsung kami jawab. Kalau zikirnya benar, istighfarnya benar, dijawab. Kemudian? Wa kashafna ma bihi min gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Perhatikan. Lalu kami bukakan gham. Apa itu gham? Gham itu asalnya awan gelap yang menutupi seakan-akan gelap. Karena masalahnya itu sulit. Kenapa dibuat gham? Padahal Nabi Yunus ini terperangkap dalam ikan besar kan? Iya kan? Di dalam ikan kan? Tapi jawabannya kami bebaskan dari kegelapan yang menyelimuti. Artinya apa? Ada orang nanti di masa depan, alhamdulillah. Ada orang di masa depan tidak harus masuk ke dalam perut ikan. Tapi punya masalah yang membuat dirinya gelap. Seakan-akan mau jalan susah. Pikiran susah. Saking gelapnya sulit melangkah. Pakai zikir itu, rasakan suasananya. Maka Allah katakan, wa kadzalika nunjil mu'minin. Jangankan Yunus. Baik, kita berhenti sebentar. Saatnya kita mencatat. Kalau ada manusia di depan memiliki persoalan yang sama, walaupun tidak masuk ke dalam perut ikan, punya masalah yang membuat dia gelap, kami selamatkan orang beriman ini seperti kami selamatkan Yunus. Tapi mukminin harus pakai iman. Jelas? Nah, ngaji begitu. Ayatnya keluarkan. Suratnya, baca itu. Zikirnya. Itu algoritmanya namanya. Nah nanti Quran tadi simpan di tempat-tempat yang baik.
simpan. Mau tidur, kalau tidur bisa lihat mushaf, di tembok disimpan, dikasih raknya dikit, simpan di tempat-tempat yang baik. Apa fungsinya? Kalau ibu minimal sedang gelisah, tiap hari lihat Quran, itu ke hati itu ada ketenangan. Yang kedua, ini dahsyat ini. Biasakan murattal hidup di rumah. Beda. Ruangan yang diisi Quran dengan yang nggak ada Qurannya itu beda. Lain. Bu kalau nggak percaya, dicoba ya. Saya cerita karena coba di rumah. Area dapur dikasih murattal, area tempat anak-anak belajar kasih murattal, ruang tamu kasih murattal, di kamar kasih murattal. Satu kali padam karena habis baterainya, itu berubah keadaannya nggak enak. Nggak enak. Nah coba ibu, coba mulai ya, praktekkan gitu seperti itu, bacakan, ngaji yang enak, itu akan lain. Dan yang terakhir, kalau ingin lebih enak lagi, satu lagi tadi, upayakan jadi ahli Al-Quran, atau siapkan satu dari anggota keluarga jadi ahli Al-Quran itu tidak harus hafal 30 juz. Yang penting konsisten bersama Al-Quran. Jadi upayakan baca walaupun sehari satu surat, nggak bisa misalnya satu ayat. Kalau nggak bisa satu ayat keterlaluan. Alif Lam Mim satu ayat, masa nggak bisa? Toha satu ayat, masa nggak bisa? Nama apa Toha, baca Toha nggak bisa. Jelas? Namanya An-Nisa, tapi surat An-Nisa nggak pernah dibaca. Halo? Dipaksain ya. Nah, itu aja, jangan banyak-banyak. Jadi obat galau hari ini ambil 2 saja. Satu sholat, yang kedua Al-Qur'an. Tapi kita belajar cara bacanya bagaimana, kapan dilakukan, zikirnya apa, ada pagi dan petangnya, ada malamnya, ada setiap waktu. Pokoknya punya masalah, punya hajat, sholat. Makanya setiap sholat disebut hajat. Setiap sholat disebut apa? Hajat. Jadi kalau ibu mau hajatan, sholat. Ya, mulai diupayakan. Kemudian diusahakan paksa diri untuk membaca Al-Quran tiap hari. Kalau sedang tidak suci, minimal mendengarkan aja, bahwa belajar hukum-hukumnya. Baik ya? Diupayakan, dimaksimalkan mungkin. Insya Allah kalau sudah seperti itu akan lebih baik keadaannya. Terakhir saya ajarkan doa, ini singkat padat, tapi nanti insya Allah akan membuat kita itu lebih cepat. Mau sholat, cepat mau belajar Al-Quran. Boleh ikuti lagi seperti yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ayo rekam. Ayo rekam terus. Gampang kan? Allahumma paksa dari sekarang ya. Paksa sholat, paksa baca Quran, paksa melawan kegalauan dalam diri. Jangan dikalahkan oleh godaan-godaan setan. Allahumma paksain. Jelas Bu? Nah, jadi kalau ibu ditanya sama suami di rumah, belajar naon tadi seorang ustaz, Allahumma paksa. Dah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz saya sedang bingung. Tadi sudah solusinya. Nah ini masalah fikih. Ustaz saya sedang bingung. Rokok saya akan disewa oleh perusahaan yang mempraktikkan riba dalam ini yang non syariah. Apakah boleh menyewakan tempat kerja kepada perusahaan tersebut karena niat saya hanya menyewakan bukan untuk mendukung ribanya? Itu berbeda antara memfasilitasi dengan bertransaksi. Kalau secara fikih gini, ada prioritas dulu. Kalau ada tempat lain atau pihak lain yang menawarkan itu tanpa skema yang demikian, itu lebih baik. Tapi kalau dalam keadaan memang juga terdesak, diperlukan, maka yang penting itu akad jual beli dan akad sewa menyewa ibu dengan pihak itu. Jadi kalau akadnya itu benar dan tidak terkait dengan pekerjaannya apa, maka yang dihukumi akadnya, bukan perbuatan orang yang menyewanya. Jelas? Paham ya? Kecuali dalam konteks-konteks yang langsung membahayakan secara nyawa. Misal, ibu jualan golok, ada yang beli golok, ibu tahu tujuannya untuk berbuat kriminal misalnya. Nah, maka di situ ada saddud dzariyah untuk menghambat. Semoga kegalauannya sirna dan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik.
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, kalau ada di antara jamaah yang datang membawa dosa, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, ya Allah, jika ada satu di antara jamaah yang datang membawa kegelisahan, kegalauan dalam hatinya, jangan biarkan ia pulang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, jika ada yang sedang mengalami kesulitan dengan keikhlasannya datang mengaji, ringankan, hilangkan segala kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan. Allahumma wala dainan illa qadaitah, jika ada yang datang terlilit dalam ekonominya oleh utang piutang, maka mohon limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bersihkan hati kami, kuatkan jiwa kami, hanya Engkau yang memiliki jiwa kami untuk kembali kepadamu dalam kebaikan. Allahumma hfadz biladana Indonesia waj'alna balatan thayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, satukan kami dalam kebaikan untuk membangun, jauhkan dari perpecahan. Berikan hidayah pada para pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah untuk adil, benar dalam memimpin, yang meringankan hisab mereka di hari kiamat. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Jaga para ulama kami, ikhlaskan mereka dalam berdakwah. Jauhkan dari keburukan, sifat memecah belah, sifat-sifat duniawi, dan berikan kemampuan untuk mencerahkan dalam kebaikan. Allahumma ansur ikhwatana fi Palestin wa fi kulli makanil mubtalin. Ya Allah, mohon anugerahkan pertolongan pada saudara-saudari kami di Palestina. Setiap tempat yang Kau uji, berikan kekuatan, kebahagiaan, dan ringankan hisab kami di hari kiamat karena kelemahan kami dalam membantu saudara-saudari kami di Palestina dan setiap tempat yang mengalami musibah dan ujian. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك عائلة كل المسلمات الحاضرات وبارك يا الله كل المسلمات المنتمية في صف مسلمة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkahi keluarga para muslimah yang mengaji hari ini, berikan kesehatan, keberkahan, dan kepada seluruh keluarga yang ada di saf muslimah, pengurusnya, keluarga besarnya, dan kita semua yang hadir hari ini. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak mengaji Islami. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa memberikan ilmu dan kebermanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.